Pengembangan keterampilan dasar guru dalam kegiatan pembelajaran oleh kelompok 8 yang beranggotakan Eliza Rahman, Nurul Hadisti Ramadhani, dan Sylvia Junita Rahayu. Topik pembahasan 1. Pengertian keterampilan dasar mengajar 2. Macam-macam keterampilan dasar 3. Prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas oleh guru adalah keterampilan untuk membimbing, mengarahkan, membangun siswa dalam belajar yang berguna dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Dalam mengajar ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu 1. Menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. 2. Menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Macam-macam keterampilan mengajar. 8 macam keterampilan. 1. Keterampilan bertanya. 2. Menjelaskan. 3. Menggunakan variasi. 4. Memberikan penguatan. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 6. Mengajar kelompok kecil atau perorangan. 7. Mengelola kelas. Dan 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban, respon, dari peserta didik. Tujuan, memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Jenis-jenis, pertanyaan langsung. Pertanyaan umum dan terbuka. Pertanyaan retorik. Pertanyaan faktual. Pertanyaan yang diarahkan kembali. Pertanyaan memimpin. Prinsip-prinsip, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Pertanyaan hendaknya singkat jelas dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Teknik menunggu. Teknik menguatkan kembali. Teknik menuntun dan menggali. Teknik mengacak. Keterampilan menjelaskan ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Tujuan, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Komponen, merencanakan, penyajian. Prinsip-prinsip, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Pertanyaan harus diselingi tanya jawab. Penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang akan diterangkan, dipersiapkan, dan dikuasai terlebih dahulu. Pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan, serta dengan contoh dan ilustrasi. Keterampilan menggunakan variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan mengenai satu masalah saja. Tujuan, pertanyaan menghilangkan singkat jelas mengikuti proses belajar. Kata-kata yang sederhana. Mempertahankan kondisi optimal belajar disesuaikan dengan kemampuan dan motivasi peserta didik. Jenis-jenis, variasi dalam penggunaan media. Variasi dalam gaya mengajar. Variasi dalam penggunaan metode. Variasi dalam pola interaksi yaitu gunakan pola interaksi multi-arah. Prinsip-prinsip, gunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat. Perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif.
Penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik peserta. Komponen variasi dalam cara mengajar guru terdiri dari penggunaan variasi suara, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, keterampilan memberikan kekuatan, memberi penguatan, atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tujuan, menimbulkan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, merangsang peserta didik berpikir yang baik. Jenis-jenis penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekatinya, penguatan dengan cara sambutan, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Prinsip-prinsip dilakukan dengan hangat dan semangat, memberikan kesan positif kepada peserta didik, berdampak terhadap perilaku positif, dapat bersifat pribadi atau kelompok. Hindari penggunaan respon negatif. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek positif terhadap kegia. Cara membuka pelajaran, menarik perhatian peserta didik, memotivasi peserta didik, memberi acuan pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas. Mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Menanggapi situasi. Cara menutup pelajaran, review. Guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarkan telah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Membuat ringkasan. Prinsip-prinsip dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik. Hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajar serta dengan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. Menggunakan apresiasi. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorang. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru mengajar kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik paling banyak sekitar 8 orang. Tujuan, keterampilan dalam pendekatan pribadi. Keterampilan dalam mengorganisasi. Keterampilan dalam membimbing belajar. 4. Keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KMB. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip keluasan, kehangatan, dan keantusiasan. Bervariasi. Tantangan. Tanamkan disiplin diri. Menekankan hal-hal positif. Tujuan. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial. Hal yang harus dihindari, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Penyimpangan. Kesenyapan. Bertele-tele. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. 2. Berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. 3. Merencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. 4. Bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman diskusi. Komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbingan kelompok kecil. 1. Memperjelas masalah. 2. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 3. Pemusatan perhatian. 4. Menganalisa pandangan peserta didik.
Hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 2. Tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. 3. Memberikan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. 4. Membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat. 5. Membiarkan peserta didik tidak aktif. 6. Tidak merumuskan hasil diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut. Prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan mengajar. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih. Menentukan unsur-unsur jenis keterampilan. Dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran, seperti ketika menerapkan keterampilan memberikan stimulus melalui penggunaan multimedia dan metode yang kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa, misalnya ketika menerapkan keterampilan membuka pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh guru tidak selalu dengan cara free test. Ketepatan. Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, kebermanfaatan. Seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Membangkitkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran. Sebagai suatu prinsip artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Selanjutnya menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan. Joyful learning termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru, dosen, instruktur dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah. Kesimpulan. Keterampilan dasar guru adalah hal dasar yang harus dikuasai guru atau tenaga didik untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik karena guru atau tenaga didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efisien, efektif, dan profesional. Dalam keterampilan dasar guru, ada 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru atau tenaga didik, yaitu keterampilan bertanya, menjelaskan, menggunakan variasi, memberikan penguatan, membuka dan menutup pelajaran, mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Saran. Untuk menjadi guru yang profesional dan baik dalam mendidik peserta didik, sudah semestinya guru sadar akan pentingnya keterampilan dasar mengajar. Meskipun penulis memiliki keinginan sempurna dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.